Ramadan, Ramadan, Ramadan. Sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas, beliau katakan kullu ra'ah fi sabilillah sab'una alfa hasanah. Setiap peperangan yang dikerjakan oleh mereka di jalan Allah, maka pahalanya adalah sab'una alfa hasanah, 70.000 kali kebaikan amal-amal yang lain. Sudah dapat garansi surga, kemudian diberikan pahala yang begitu banyak kelipatannya sampai 70.000 kali lipat kebaikan. Tentu saja kelipatan ini sebagai irtifa'ud darajah, untuk kenaikan derajat, karena memang Allah memberikan bonus kepada orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman, bukan hanya dari nilai kewajiban yang ia lakukan, tapi juga dari nilai-nilai lain yang sifatnya sunnah. Dalam zakat, ya, dalam harta ada zakat, itu satu kewajiban, tapi nanti ada sodakoh. Nah, fungsi sodakoh sebagai irtifa'ud darajah, untuk kenaikan derajat. Sama dengan sholat-sholat sunnah kita, rawatib dan lain-lain, itu sebagai irtifa'ud darajah, untuk kenaikan derajat setelah mengerjakan sholat wajib. Di samping sebagai irtifa'ud darajah, kenaikan derajat juga sebagai menambal kekurangan daripada nilai ibadah wajib yang kita lakukan. Maka Abu Lubabah Zaid bin Qais wajar ketika tidak berangkat perang Tabuk, kemudian setelah bertobat kepada Allah dan Allah terima tobat mereka sebagaimana At-Taubah ayat 102 itu, maka beliau katakan, bagian daripada tobatku, aku akan hijrah, ahjaru daro qaum alladzi yusibuhu adzanbu. Aku akan tinggalkan kampung halamanku ini sebagai penyebab aku berbuat dosa dengan tidak berangkat perang Tabuk. Jadi tinggalkan kampung halaman itu bagian daripada tobat beliau gitu, dalam membuktikan kesempurnaan taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, beliau katakan, kuserahkan sodaqtu kulla mal ilallah wa ila rasul. Kuserahkan hartaku seluruhnya untuk Allah dan untuk Rasul. Kenapa? Karena memang setelah bertobat harus ada aslahu, perbaikan amal-amal, kebaikan-kebaikan. Karena syarat tobat itu setelah ia menyesal, kemudian istighfar, kemudian tak akan mengulangi lagi perbuatan itu, juga harus diiringi dengan berbagai macam amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Karena perang terkait dengan jiwa dan harta, maka Abu Lubabah serahkan hartanya kepada Rasulullah untuk Allah dan untuk Rasulullah. Walaupun pada akhirnya Rasul tidak menerima semuanya, tetapi sepertiga saja. Jadi jika ya Abu Lubabah as-sulus, cukup sepertiga saja, wahai Abu Lubabah, tidak boleh semuanya. Bahkan Rasul tidak berani mengambil sebelum ada perintah di ayat 103-nya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Jadi awalnya Rasul nggak berani ngambil sodakoh dari mereka sebelum ada perintah dari Allah. Ketika ada perintah baru kemudian diambil. Itu pun mengambilnya bukan seluruhnya, tetapi sepertiga saja. Ini tidak kontradiksi dengan Abu Bakar pernah sodakoh seluruh hartanya, Umar pernah sodakoh separuh hartanya. Tidak ada kontradiktif, karena memang ada aturan agama kita, ada nasikh, ada mansuh, ada mansuh. Awal-awal Rasul masih menerima untuk yang sodakoh seluruh hartanya, bahkan separuh dari hartanya. Umar bin Khattab dengan pedenya, antusiasnya untuk ingin punya keunggulan dari segi harta, beliau serahkan hartanya separuh dari hartanya untuk sodakoh untuk Allah dan untuk Rasul, untuk fisabilillah. Ia meyakini bahwa untuk bab ini Abu Bakar tidak bisa mengungguli, karena Abu Bakar selalu unggul.
Maka Umar ingin dalam hal ini, dalam bab harta ini ingin lebih gitu, ingin melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi boleh iri dalam kebaikan, ya, boleh iri dalam kebaikan. Kita boleh iri kepada orang yang punya harta, kemudian ia dermawan untuk fisabilillah, kita bahkan dikatakan wajib iri. Kita boleh iri kepada orang yang berilmu, mengamalkan dan mengajarkan, kita wajib iri. Ya, untuk iri-iri yang lainnya ya nggak boleh iri. Ya, untuk hasudnya jangan, boleh iri untuk dua hal itu. Nah, kata Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, Abu Bakar sudah seluruhnya sedekah. Anda seperdua, Abu Bakar sudah seluruhnya. Kalah lagi di situ Umar bin Khattab oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi wajarlah Abu Bakar Siddiq urutan kedua, makamnya urutan kedua, sudah makam Rasulullah. Makam Rasulullah di sini di pas bahu Rasulullah, itulah kepalanya Abu Bakar Siddiq. Baru kemudian Umarnya di pinggangnya Abu Bakar Siddiq. Cuman kita lihat di Madinah nampaknya rata saja, padahal itu ada perbedaan. Itu juga menunjukkan kualitas manusia yang paling mulia adalah tiga orang itu. Ketika Utsman ada tanda-tanda untuk wafat, maka sahabat bertanya, Utsman, apa Anda juga pengen di situ? Ya, makamnya pengen di situ? Kata Utsman, bukan hak saya. Ya, bukan hak saya dan saya tidak pantas untuk jejer di situ. Demikian juga Ali ditanya, apa Anda mau di situ? Bukan hak saya. Artinya di situ khusus untuk tiga orang saja, tidak untuk yang lainnya. Dan itu sekaligus menggambarkan manusia mulia di sisi Allah, termasuk nanti yaumul qiyamah dalam penyeberangan As-Sirat, jembatan yang dipangpang di atas neraka jahanam. Maka Rasul orang yang nyebrang pertama. Kata para sahabat, Abu Bakar yang kedua, tapi tidak menyebut Umar yang ketiga. Mungkin bisa jadi Umar yang ketiga, nyebrangnya gitu ya, nyebrang di atas sirat, jembatan yang dipangpang di atas neraka. Karena itu nyebrang berdasarkan urutan, Pak, nomor urut. Ya, kita nggak tahu nih nomor urut kita di nomor urut berapa. Yang jelas semakin jauh nomor urut kita dari sahabat, dari tabiin, ya semakin ketar-ketir lah nasib kita untuk melintasi, untuk selamat dari penyeberangan itu. Jadi pastikan dapat nomor urut itu untuk nyebrang di jembatan itu As-Sirat Al-Jasr. Tapi selamat dan tidaknya bukan berdasarkan urutannya ya, tetapi berdasarkan amal soleh, keimanan. Tentu saja urutannya ya Allah yang ngatur nanti di padang mahsyar. Dan Rasul urutan pertama diikuti oleh umat-umatnya, demikian kemudian disusul oleh nabi-nabi berikutnya dengan umat-umat yang dibawanya. Setiap nabi bawa umat, dan Rasul yang pertama untuk menyeberangi Al-Jasr, jembatan. Kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak ada hak untuk melintasi jembatan itu karena mereka semuanya dilempar ke neraka. Jadi kita